Oke guys, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini gue akhirnya alhamdulillah guys, gue dibelikan mobil sama orang tua gue, alhamdulillah. Ya akhirnya gue ada mobil ya. Kan gue motor udah punya, alhamdulillah. Tapi mobil kan gue belum ada, jadi gue nggak bisa gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain mobil seluasa lah gitu kasarnya. Itu singkat ceritanya. Tapi ya minusnya mobilnya itu nggak di rumah gue gitu, nggak di Indonesia, dan kalian lihat sendiri gue lagi nggak di rumah gitu. Tapi ini alhamdulillah. Mau lihat mobilnya apa? Oke, ini dia. Oke guys, ini dia mobilnya. Ini dia mobilnya. Oh enggak guys, sorry. Ini dia mobilnya guys, alhamdulillah. Jadi adalah C250 guys, tapi bedanya di sini di Amerika C250 tidak ada embel-embel CGI ya di sini. Kalian tahu seperti di Indonesia. Dan ya kayak gini guys, kita lihat dari belakang dulu. Ya sama aja ya, sama persis kalau dari lampu sama apa ya. Oke, kita mulai dari belakang dulu guys. Dari lampu dia sennya tuh merah rata-rata di sini. Jadi mobil di Amerika tuh rata-rata sennya merah, dan kalau mobil Amerika sendiri kayak Dodge, Ford, bla 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 tuh udah pasti merah sennya. Nah merah sini kan kalau di Jakarta kuning, di sini dia jadi merah guys. Oke gitu, dan ya itu aja bedanya, nggak begitu banyak. Tapi ini kotor banget guys mobil gue. Jadi kalau di sini nggak tahu kenapa, karena agak kayak desert ya, kayak padang gurun gitu. Jadi debunya banyak banget. Tapi gimana bilang ya? Tapi tetap lebih bersih rasanya. Tapi gue gak ngerti gimana jadi, pokoknya mobil cepet kotor deh, cepet banget kotor karena kering ya. Terus satu lagi, nyucinya tuh kalau yang ada abang-abangnya gitu kayak di Jakarta, di mana di seluruh Indonesia yang ada tuh kayak nyuci 5 orang tuh mahal guys. Ya taruhlah 200.000, 300.000 begitu aja. Jadi akhirnya orang banyak yang nyuci pakai mesin itu, dan itu lebih murah, itu pun juga mahal. Tapi kalian tahu sendiri, gampang baret mobilnya dan nggak bersih. Itu dia guys, malesnya gue di sini. Oke, belakang udah, kita lihat sekelilingnya dulu. Kotor banget tadi. Ini juga perbedaannya, velgnya beda alurnya, beda style ya. Ringnya sama 17. Bener nggak 17 sih? Ya 17, 245, 40. Bannya nih baru guys, pakai merek Korea Nexon. Oke, sama ini ada blue efficiency juga. Susah sama. Ini biasa ini kejemur biasa. Ya kayak gini guys kira-kira. Depannya sama ya, ini facelift ya 2012. Lampunya yang begini, facelift. Jadi di sini tuh banyak kan C250, C300 tuh paling banyak. C250, C300 seterusnya. C200 saya gue belum pernah lihat, entah ada atau nggak gue nggak tahu. Kayaknya sih nggak ada. Tapi gue nggak tahu, mungkin ada. Nah satu lagi guys yang lebih kalau di sini dari eksterior adalah mobil murah, nggak perlu mobil mahal tuh ada sunroof. Karena berguna banget di sini, dan orang nggak malu buka-buka sunroof di sini gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa, dan nggak akan terlihat aneh, just mind your own business aja gitu. Alhamdulillah ya, enaknya kalau nyetir di sini ya, kayak gitu guys. Dan ya ini aja bedanya, satu lagi lampunya nggak proyektor, dia halogen. Tapi gue nggak peduli juga, yang penting ada sunroof. Biasa di Jakarta nggak pernah punya mobil ada sunroof kayak gitu. Jadi ya ini stiker horsepower. Oke, karena luarnya udah, sekarang kita lihat dalamnya. Oke guys, nah, dari door trimnya lihat masih kenceng, alhamdulillah. Ini wajar ini di Jakarta udah tahu gue di mana benerinnya. Dan ini lihat setirnya tuh hitungan masih kuat guys, walaupun di sini tuh panasnya tuh bisa sampai 40 lah. Ini gue belum samperin lagi spring gitu, gue 30 derajatnya gue mau mati rasanya guys. Bener-bener kayak panas banget, kayak lu harus minum terus, jangan sampai dehidrasi lah gitu pokoknya. Capek banget, bukan capek sih, kayak terkuras sama panas tenaga lu, kayak gitu kira-kira. Alhamdulillah lihat sekeliling mobil ini masih bagus semua guys. Ini mic gue mati tadi lagi video, jadi gue ini video kedua. Ini lihat semua tuh masih. Ya ini juga harian mobilnya. Dan lihat ini, jadi yang punya adalah bapak-bapak umur 55 tahun, bersahaja, jadi ini dinyetir sendiri setiap hari. Gue kenal orangnya, jadi makanya gue memutuskan, dan bapak gue juga memutuskan untuk ambil yang aman-aman aja, walaupun gue gak pernah pakai Mercy ini. Jadi gue selama di Indonesia, bapak gue juga gak pernah pakai Eropa. Pernah pakai Eropa, cuman boxer aja itu sekali. Sisanya kita pakai mobil Jepang mulu guys. Apalagi Innova tuh udah jadi andalan keluarga Indonesia.
Oke, lihat. Ini cuman, ini ketahuan nih bapak-bapak nggak suka nyetel lagu di mobil. Nih, mas ini doang. Ini facelift yang begini. Apa interiornya? Ini lihat guys tuh. Masih bagus semua alhamdulillah. Nanti gua kasih tahu harganya berapa guys. Ini ya sekelilingnya benar-benar yang naik cuma satu orang. Lihat dia sama anaknya paling berdua. Sudah ya, ini agak kotor karena mobil tempur harian gua guys. Dan gua 178 tinggi gua. 177 ya segitu lah. Let's say 175. Gua agak sempit dikit di sini, tapi enak. Dan enaknya kenapa? Karena gue tiap hari pakai Xenia di rumah. Jadi mau bagaimanapun mobil ini tetap lebih enak. Mau sempit mau gimana tetap lebih enak mobilnya, dan pinggang gue gak sakit satu. Ya kayak gini lah guys, posisi gue nyetir nih. Kayak gini tuh. Tuh kayak ya udah tuh gitu. Enak. Alhamdulillah. Terus ya tuh gitu. Tapi gue salut, dashboard itu masih utuh guys. Padahal di sini panas banget, bener-bener panas. Ya gitu deh. Jadi ya ini ada sunroof seperti biasa. Lihat, mantap. Dan ini juga kulit, ya gak kulit 100% apa 100% gue gak tahu nih, tapi kayaknya gak gimana, gue kulit sih asli sepertinya, cuman nanti gue tulis deh keterangan, gue juga lupa apa. Tapi lihat guys, interiornya masih bagus semua. Alhamdulillah, ini kan yang bakal kita lihat hari yang bakal buat pandangan kita enak. Tapi ini aja minusnya, dan ini pun dikit banget menurut gue. Kenapa? Karena kalian bakal kaget lihat kilometer berapa. Mari kita lihat sekarang. Lihat tire pressure monitor inoperatif karena sensornya belum dipasang. Dan itu ya udahlah. Oke. Kita lihat ya guys, jangan kaget. Kita masuk ke dalam. Lihat berapa guys? 261.940 miles. Tahu itu berapa? Di convert ke kilometer adalah segini. Lihat. Udah seperti taksi Bluebird bukan? Silverbird. Tapi ya gue masih pakai tiap hari. Bener-bener rasanya ya karena emang bukan bekas taksi, ya rasanya tetap Mercy, tetap enak. Alhamdulillah gitu, enak banget masih. Kayak gue masih kadang gak habis pikir nih, anjir kilometer banyak banget, tapi terbukti banget gitu W204 tuh paling kuat. Makanya di Indo tuh yang pakai W204 jarang dipindah-pindah mobil lagi gitu kan. Ya itulah, jadi kayak gitu. Mari kita lihat sekarang, lihat mesinnya guys. Nah ini dia. Oh ya, hidrolik. Lihat, kering guys. Alhamdulillah, lihat. Pouring auto tech. Lihat, kering banget guys. Nggak bekas tabrak. Jadi di sini kalau di Amerika ada mobil, jadi lu bisa ketahuan mobilnya bekas nabrak atau enggak. Itu enak ya. Lihat guys, masih lempeng semua guys. Lihat, alhamdulillah. Dan ini sensor-sensornya, lihat, masih, lihat guys, nggak ada bocor. Mesin full kering guys. Udah agak kayak Toyota nih mobil sebenarnya. Maksudnya tuh kuat banget. Kilometer segitu, lihat, udah aman semua. Dan ini baru ganti oli juga. Lihat guys, mantap sekali. Lihat tuh, nggak ada bekas tubruan, nggak ada. Tapi minus pasti ada di belakang, nanti gue kasih lihat. Ya, kayak gitu guys. Nanti di akhir kita nyalain mesinnya. Apa mau dengar sekarang? Kita dengar aja dulu deh mesinnya kayak gimana. Dulu suara mesinnya. Masih tokcer banget, no problem. Oke, udah gue matiin. Dan kalian bisa lihat sendiri, jadi kondisinya masih alhamdulillah masih mantap. Ini orang goblok. Nah, harus agak kenceng dia guys. Ya minus ini doang. Ini gue nggak begitu peduli karena gue punya Vespa lebih buruk lagi dan gue masih pakai itu tiap hari. Terus ya ini minus ini doang. Hani mah dikit. Kayak gitu. Kita mau lihat bagasi ya guys. Lihat ini gue beneran punya ginian sekarang di sini. Selama gue 23 tahun di Indonesia gue pernah beli ginian nih. Walaupun sering jemur mobil. Karena hasilnya cepet menurut gue untuk ngatasin panas luar tuh. Lihat sampai ada persediaan air, Pepsi, dan ya bagasinya masih mantap lah.
Kita buka bawah coba ya. Oke, ini dia guys, masih lengkap ya. Semua lihat guys, masih rapi banget, nggak ada bekas selas-selasan atau pada pulpen nyasar. Nih bannya masih, oh ini bannya yang itu guys, yang spare tire ya, nggak full size dia. Lihat R16 225. Jadi bannya yang warna hitam itulah, kalian pasti tahu, yang ban serep banget. Oke ya. Oke guys, bagasi udah, kita semua eksterior udah kita lihat dari tadi. Sekarang kita coba jalan dulu. Gue mau ngasih tahu gimana rasanya nyetir mobil yang kilometer udah 400.000 tapi masih bisa jalan dengan sehat sekali. Oke, sekali gue cerita bagaimana rasanya nyetir setir kiri untuk nggak pertama kali setir kiri, tapi yang lalu lintasnya di sebelah kanan gitu. Jadi ya, oke, mari kita coba. Oke guys, kita start engine dulu. Banget ya, masih alhamdulillah. Lalu baju Haji banget, lagi di rumah sarungan. Oke, kita jalan. Nah, kali ini gue setahun ini gue bakal nyetir setir kiri mulu guys. Gue masih bebelit mulut gue. Di sini ya panas banget, bisa lihat gue langsung kebakaran. Nah, satu lagi, karena mobil ini terawat guys, jadi alhamdulillah semua kaki-kaki bener-bener gak ada bunyi sama sekali. Kilometer 400.000 tapi namanya terawat saja, tidak peduli. Sinarnya silau banget. Jadi emang di sini kacamata tuh isemas ya, isemas. Lihat logat gue, logat Jakarta banget, bukan logat Jaksel, logat Betawi kayaknya. Lihat panas banget guys. Ya ini lihat tuh gue jalanan berlubang dikit gak ada bunyi. Oke, jadi gue mau cerita dulu kendala gue waktu di sini adalah karena di sini pakai mile per hour, jadi gue bukan kesusahan, jadi kadang ngira-ngira itu kayak kalau mau nyebrang orang tuh kenceng banget guys. Jadi kalau kita di Indonesia kemarin kita lampu hijau, kita bukan tancap kan, kita tetap, karena banyak bajingan-bajingan yang masih maksa ngelihat kosong padahal dia posisinya lagi merah, dia maksain mau masuk gitu. Cuman ya di sini gara-gara orang nurut hukum banget gitu ya, mau jam 3 pagi ada kiamat pun mungkin kalau udah harus berhenti ya berhenti gitu kan. Gue muter-muter di komplek aja guys, karena gue agak mager ke sana kayak gitu. Jadi gue kaget, jadi gue kalau kebiasaan waktu hijau tuh gue masih kayak bagi jarak sama, bukan tancap gue ngerem dikit gitu loh. Jadi ngerti gak sih, kayak takut ada orang nyelonong, padahal di sini nggak bakal ada orang nyelonong guys. Jadi makanya sekali ada orang nyelonong itu udah serem banget guys. Jadi pasti lu ngerem mendadak banget atau enggak ya amit-amit terjadi sesuatu gitu kan. Makanya nah, itu satu. Kedua apa ya? Kedua ya apa-apa harus pakai mobil anjir. Gue kayak biasa tiap hari naik motor. Yang kemana aja gampang walaupun panas nggak enak gitu kan. Cuman ya tetap aja lebih gampang parkir. Kalau mau beli sini gampang parkir, nggak ada tukang parkir sama sekali. Bener-bener kebanyakan lu kalau pokoknya lu kalau setiap ke toko gitu, entah supermarket, entah toko apalah, mall, bla bla bla, pasti parkirnya tersedia banyak gitu. Kecuali lu lagi ke tempat wisata gitu, mungkin yang parkir pinggir jalan tuh pasti kan dia minta bayar ya pakai apalah, pakai mesin ada tiangnya gitu, kita masukin koin bla 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 kayak gitulah. Parkir pun mahal, bisa $20 guys. Ya gitu aja sebenarnya, tapi setelah lama-lama gue udah 3 bulan nyetir sini ya sama aja ya, cuma sini lebih patuh aja sama jangan meleng, karena ngebut kita tuh kayak speed limit 45 miles, gue nggak tahu ya masih 45 kalau ngantuk gitu, ternyata gue ini udah 80 gitu, gue kaget gitu. Nah ini gue berhenti dari tadi, ini tulisan stop doang dan orang harus benar-benar berhenti, kalau enggak ya pasti. Jadi kayak orang tuh nggak, kalau udah kita yang udah right of way, udah mereka nggak peduli apapun itu, dia pasti bakal ya nggak peduli mau jadi kayak lu tahu nih bakal tabrakan tapi lu tahu lu bener nggak peduli, ya udah tetap gue jalanin gitu. Jadi kayak kalau gue di Jakarta yang gue bilang tadi, gue bakalan hijau pun gue bakalan pelan karena banyak orang nggak jelas, banyak yang banyak yang ngelanggar lampu merah. Dan di sini kayak nggak ada orang kayak gitu. Terus satu lagi, mobil harus ada asuransi, harus. Jadi kira-kira sebulan tuh asuransi gue $50 sebulan. Dan itu $50 cuman buat asuransi amit-amit gue nabrak mobil orang,
abis nabrak mobil orang, jadi duit $50 itu buat ngeklaim mobil yang ditabrak, bukan mobil gua. Tapi bisa juga dua-duanya, mobil yang ditabrak atau mobil yang kita kendarain diklaim juga. Soalnya gue tuh gak kayak waktu di Jakarta gitu, gue bisa multitaskingnya lebih baik. Di sini gue masih pusing, masih mikirin kejalanan banget. Jadi kayak gitu. Jadi kalau minimal tuh asuransinya ya itu, minimal lu harus bayar yang bisa ngeklaim mobil yang lu tabrak, dan harus ada asuransinya gitu. Dan satu lagi apa yang wajib ya, selain apa ya, ya itulah sih. Satu lagi, gue berhenti ini bukan lampu merah guys, emang ada tulisan stop aja, jadi gue harus berhenti no matter what gitu loh, gitu. Dan enak di sini ya, ini plusnya yaitu apa-apa jalanan tuh enak, gede, dan jarang macet, kecuali lu di kota-kota gede. Dan karena gue ini di kota kecil ya, gue di San Bernardino. Bukan kecil sih, maksudnya bukan kecil, maksudnya gue agak ke pinggir, tapi gue deket ke Los Angeles. Jadi ya nggak begitu berasa banget macetnya. Tapi kalau udah deket ke LA sana mungkin macet banget sih kata orang-orang. Terus ya biasa kiri langsung, sekarang kanan langsung. Apalagi ya itu aja mungkin kalau untuk mobil. Dan saudara, dah gue mau bilang berapa harga W204 ini di sini. Harganya adalah berapa? Mungkin di bayangan kalian, kalau di Jakarta kita taruh lah berapa ya, paling murah 204 C250 CGI. Kalau sunroof, di sunroofnya kalau nggak salah yang panoramik ya, kalau nggak salah yang depan belakang gitu. Nah kalau di sini kan cuma sunroof aja, taruh lah paling nggak lo harus punya duit 250 juta rupiah sekian lah ya, apalagi yang kondisinya bagus ya. Kita taruh kondisinya bagus. Nah mobil ini dibeliin gue cuman dengan harga, nggak cuman mahal, tapi untuk compare ke W204 yang lain di Indonesia yang murah pasti, gue cuman dapat di harga $7.000 segitu guys. Ya kalian lihat sendiri lah di convert ke Indonesia nya berapa, kira-kira segitu ya, 100 juta kurang. Tapi kondisinya oke lah, ini memang kayak ekstaksi ya kilometernya, tapi ini bukan ekstaksi, ini benar-benar punya orang tangan pertama, dipakai tiap hari tuh. Jadi jaraknya kira-kira, ini gue dari San Bernardino ke San Diego itu jauh guys. Dan nanti gue tulis berapa tuh total jarak tiap hari ini dipakai mobil ini, kayak gitu deh. Dan itu harganya segitu. Dan ini mobil baru ganti oli transmisi, semua bla bla bla. Jadi bener-bener gue tiap hari tinggal pakai doang guys, isi bensin udah gitu. Jadi mobil ini juga ya kalian tahu sendiri, Mercy beginian nggak bisa isi RON di bawah 91 aja, tiap hari gue harus isi RON 91. Dan di sini harganya rata-rata seliter itu 18.000 sampai 20.000 guys. Cuman karena di sini nggak macet, jadi rasanya irit mobilnya. Rasa tuh irit. Gimana ya? Ya irit lah pokoknya karena nggak macet. Terus kita gas kan lebih konstan ya pasti. Jadi ya lebih efisien lah mesinnya dibanding kita nyetir di Jakarta yang macet misalnya gitu. Ya itu plusnya. Terus apalagi ya, plusnya lagi kita di jalan lebih ngerasa aman sih sebenarnya. Dan satu lagi ya, orang bener-bener kalau lu bener ya bener, jangan ngalah sama orang salah gitu yang kadang. Tapi kan bahaya kalau gue di Jakarta, gue mikirnya kalau lu lampu merah lu bener hijau, masa lu harus tabrakan dulu walaupun lu bener, kan capek banget gitu. Itu satu guys, itu ya apa yang gue masih kadang agak grogi itu di situ. Terus dan mobil ini pajaknya tuh gue lupa berapa, kalau nggak salah tuh $100 setahun, 100 sekian dolar ya, taruh berapa tuh, 1,8 jutaan. Terus biaya balik nama kemarin 15 $15 itu biaya balik nama. Jadi ini pakai nama gue sekarang, nama gue. Nah terus juga yang ngurusin pajaknya itu bukan orang polisi guys, orang sipil gitu, emang khusus buat mobil bla bla bla, namanya DMV lah itu. Jadi bisa custom plat gitu-gitu segala macam di situ, nggak di samsat ya gitu kita bilang. Terus ya itu minusnya menurut gue adalah mobil semua. Gue kan tetap manusia motor guys, walaupun gue lebih seneng mobil, tapi gue tetap bisa banyak lebih lihai di motor daripada di mobil. Walaupun gue ngerti mobil juga gitu ya, gitulah. Kalian tahu sendiri di vlog gue juga kebanyakan kan ya kalian tahu sendiri juga di vlog gue juga kebanyakan kan motor ya, motor yang lebih sering gue review.
ya gitulah. Karena mobil gue kebetulan gue di Jakarta gue gak punya mobil yang bisa dimain-mainin, jadi gue lebih condong ke motor kayak gitulah jadinya. Ya pokoknya di sini udah ada polisi, angkat tangan, nunduk, jangan bantah. Jadi ya kalau bantah ya siap-siap deh di borgol. Dan mobil ini benar-benar nggak ada ini ya guys, nggak ada apa ya. Nah satu lagi gue mau cerita kekurangan mobil ini juga, bukan kurang, ini wajar banget. Tapi ini menurut gue kuat nih. Jadi kalau ya namanya 400.000 km ya kalau digas gini, rasanya biasanya, cuman pasti ada defect dikit di persneling aja, kayak kalian tahu lah ada dikit banget. Itu menurut gue hebat banget, 400.000 masih dikit getarnya itu aja guys. Sisanya audio, mesinnya, temperatur, semua, dan semua electrical berjalan dengan normal, kecuali itu sensor, karena sensor nggak ada. Itu aja guys, sisanya normal ya. Sampai sunroof semua ini alhamdulillah bekerja dengan baik sekali. Di harga yang segitu tadi yang gue bilang, kalau di Jakarta gue kalau itu pakainya Honda Brio ya, harga segitu mungkin, dan gue juga akan senang karena ada mobil buat gue. Tapi ya jadi ya gitulah guys, plus minus semuanya. Dan kalau ditanya enak mana, semuanya ada plus minus tetap. Ya kalau di sini ya enaknya kalau lu main mobil terus ya enak. Emang lu gak pengen nongkrong, gak pengen jajan, tetap lidah kita lidah Asia ya enaknya di Indonesia, di negara kita sendiri. Ya gitu deh guys pokoknya. Oke guys, jadi sekian vlog. Akhirnya gue ada mobil yang bisa gue papain, walaupun di sini ya lebih mahal guys, nggak ada apa-apa. Kecuali ya gimana bilangnya, gue bingung pokoknya, plus minus lah, ada enak nggak enaknya. Jadi itu aja dulu guys. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar apapun itu. Insya Allah gue bisa bikin banyak vlog lagi tentang selama gue di sini, karena gue di sini paling cuma setahun guys, nggak lama. Ya harus nikmati juga karena gue di sini sekolah bentar lah gitu. Nanti kalau udah ada waktunya gue ceritain gue sekolah apa. Jadi pokoknya kayak gitu guys. Insya Allah gue bisa punya banyak teman di sini, jadi gue bisa tahu gimana lah kehidupan permobilan orang-orang sini dan bla bla bla. Dan gue tuh pengen banget di sini guys bisa datang ke acara lowrider yang kalian tahu, yang biar GTA banget gitu, biar gue berasa di Los Santos banget. Jadi ya semoga tersemogakan gue di sini bisa menikmati sebaik-baiknya. Oke guys, gitu dulu. Apabila ada pertanyaan segala macam bisa di kolom komentar, dan jangan lupa follow Instagram gua Ridwan Arif, TikTok Bob Arif Cat. Nanti mungkin masih banyak updatean gue di situ, dan bye bye.